Deep block. Deep block adalah taktik di mana tim sengaja bertahan di wilayah sendiri dengan garis pertahanan yang sangat rendah. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal bertahan. Ini soal menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik dengan cepat dan akurat. Biasanya digunakan saat lawan lebih dominan secara teknis. Tujuannya, bikin lawan frustasi karena susah banget nembus pertahanan dan langsung menggunakan counter yang cepat kilat. Taktik ini bisa jadi senjata utama Diego Simeone bersama Atletico Madrid di awal 2010-an. Pemain kayak Godin, Gabi, dan Oblak jadi simbol dari kedisiplinan ini. Penggunaan taktik Atletico Madrid di era Liga Champions jadi contoh klasik. Selain itu, Maroko di Piala Dunia 2022 juga sukses banget pakai pendekatan ini. Bahkan, tim seperti Villarreal bisa menyingkirkan Bayern dengan cara ini di tahun 2022. Ciri khas dari taktik ini, bertahan rendah, blok kompak, serangan balik cepat dan tajam. Overload dan isolate. Sekarang kita pindah ke sisi modern. Overload dan isolate adalah taktik cerdas yang sering digunakan oleh Pep Guardiola di Manchester City sejak tahun 2018. Caranya, satu sisi lapangan dikeroyok oleh banyak pemain untuk menarik perhatian lawan. Saat lawan fokus di sisi itu, bola cepat dipindah ke sisi sepi. Biasanya ke pemain sayap jago seperti Mahrez atau Foden. Disitulah serangan mematikan dimulai. Taktik ini bukan cuma soal posisi, tapi juga soal tempo, waktu, dan kecerdikan. Dan Manchester City melakukannya dengan nyaris hampir sempurna. Penggunaan taktik City pakai ini hampir tiap pekan di Premier League. Selain mereka, Napoli bareng Spalletti dan Beriktonya De Zerbi juga mulai main dengan pendekatan serupa. Ciri khas dari taktik ini, dominasi sisi lapangan, switch cepat, isolasi pemain sayap untuk duel 1 lawan 1. Man marking, penjagaan individu. Kalau yang ini kayak mode shadowing di lapangan. Man marking artinya setiap pemain punya tanggung jawab pribadi. Satu lawan yang harus dijaga kemanapun dia pergi. Taktik ini dulu sangat umum, tapi sekarang cuman pelatih tertentu yang berani pakai. Salah satunya adalah Marcelo Bielsa. Di Leeds United, pemain kayak Calvin Phillips atau Luke Ayling punya tugas nempel terus lawannya. Intensitasnya gila, tapi efeknya lawan kehabisan ruang dan waktu untuk mikir. Penggunaan taktik Leeds United pada tahun 2019 sampai 2021 jadi contoh terbaik. Atalanta juga sering pakai pendekatan ini dengan gaya yang lebih agresif dan cepat. Ciri khas dari taktik ini yaitu penjagaan melekat, duel terus-menerus, pressing sepanjang laga. Zonal marking. Beda dari man marking yang fokus ke orang, zonal marking fokus ke area. Pemain gak ngejar lawan, tapi jaga posisi di area tertentu. Saat ada yang masuk zona itu, baru ditekan. Sistem ini bikin pertahanan lebih terstruktur. Resiko tertarik keluar posisi jadi lebih kecil, dan komunikasi tim jadi lebih penting. Pelatih kayak Rafa Benitez atau Jurgen Klopp sering pakai ini. Dan buat bola mati kayak corner kick, ini salah satu taktik paling efisien. Penggunaan taktik Liverpool di era Klopp sangat konsisten pakai ini, terutama buat defense dan bola mati. Italia juga sering mengkombinasikan sistem ini dalam pertahanan medium mereka. Ciri khas dari taktik ini, bertahan berdasarkan area, posisi tetap, dan fokus ke struktur tim. Positional play, atau biasa dikenal dengan Juego de Posición. Kalau lo suka sepak bola yang rapi, terstruktur, dan mengontrol, lo pasti suka yang namanya positional play. Ini adalah taktik di mana setiap pemain punya zona masing-masing. Tujuannya, ngontrol ruang dan bangun serangan secara vertikal dengan sabar tapi tajam. Bukan oper-oper asal kayak di futsal kampung. Gaya ini lahir di Barcelona, era Guardiola, dan terus berkembang di Manchester City. Pemain kayak Sergio Busquets, Xavi, dan sekarang Rodri jadi otak utama permainan ini. Penggunaan taktik jadi DNA-nya Barcelona dari 2008 sampai sekarang. Di Manchester City, Guardiola bikin versi lebih maju dari sistem ini. Bahkan timnas Spanyol juga sering main seperti ini di turnamen besar. Ciri khas dari taktik ini, struktur posisi ketat, dominasi ruang, progresi terencana. Fluid formation atau formasi fleksibel. Terakhir, kita bahas dulu formasi yang hidup. Dulu, formasi itu 4-4-2. Ya udah gitu aja. Sekarang, bisa berubah tergantung fase permainan. Misal nih, saat bertahan pakai 4-3-3, pas nyerang tiba-tiba berubah jadi 3-5-2 atau 3-2-5. Pemain kayak Zinchenko atau Stones bisa tiba-tiba pindah ke tengah, dan itu bikin lawan bingung banget. Ini taktik yang butuh pemain pintar, karena semuanya harus ngerti timing dan peran masing-masing. Arsenal di bawah Arteta dan Manchester City di musim 2022 juga 2023 sering banget ngelakuin ini. Bahkan Leverkusen Xabi Alonso juga pakai sistem serupa di Bundesliga. Ciri khas dari taktik ini, posisi dinamis, formasi berubah sesuai dengan situasi, pemain multifungsi.